Tapi saya penasaran tadi Puja bilang sempat ya ada penolakan lah dari orang tua gitu, tidak didukung awal-awalnya karena ya perempuan, ada ketakutan itulah ya. Kapan momen ayah dan ibu tuh mulai yakin sama Puja, oke ini bisa nih kayaknya jadi atlet profesional? Setelah masuk pelatnas. Oh gitu? Iya. Lama ya termasuk ya prosesnya? Ya. Selebihnya juga kan Puja masa SMP. Masa SMP itu Puja fokus lah dengan atletnya. Tapi akademik Puja agak turun. Nah di situ juga berat di orang tua. Waktu itu awalnya Puja pernah keluar dari 10 besar. Puja kena pukulin sama orang tua. Segitunya gitu loh, kayak ya udahlah nggak usah ikut manjat lagi kalau kayak gini gitu. Ya dipukulin, ya dimarahin sama orang tua. Sempet break, ya gara-gara itu misal dimarahin nih, ya break lagi 1 bulan nggak manjat gitu. Terus nanti udah mulai adem nih mama papa, kabur lagi. Nanti kalau ada marah lagi, kena lagi, ya udah break lagi. Ya gitu terus di SMP Puja nomor 2 lah di Riau. Kayak ya karena akademiknya banyak maksudnya? Enggak, panjatnya? di panjat tebingnya. Kalau akademik Puja masih 10 besaran aja. Ya masih sebenarnya masih oke lah ya. Ya. Tapi sempat keluar dari 10 besar itu, ya itu yang marah besar. Tapi memang kayak gitu ya, tipikal kayaknya kalau keluarga di Sumatera tuh pendidikan kayaknya nomor 1 banget ya. Masih kultur yang begitu. Kultur ya. Puja. Ya, saya juga gede di Sumatera kan jadi paham lah. Tapi Puja berapa bersaudara? Puja ber-6. Oh banyak. Anak pertama. Anak pertama, waduh. Banyak ntar ini ya, belakang-belakangnya ya. Berarti membuka jalan untuk adik-adiknya juga. Amin. Nanti. Ada nggak adik-adik yang ini tertarik panjat tebing? Nggak ada? Sempet tertarik tapi mereka nggak fokus. Yang 2 di bawah Puja mereka udah sempet ikut ke Jurda gitu. Tapi nggak kuat kayaknya. Mereka nggak sekuat kakaknya. Iya karena ya, kalau betul, mau jadi atlet kan harus konsistensi itu penting ya. Laki-laki mereka pada mau main-main. Kayak kalau kita cewek kan fokusnya kayak Puja sekolah, rumah, panjat tebing, udah gitu. Kalau anak-anak cowok ini kelihatannya pada mau nongkrongnya. Puja, ketakutan semua atlet kayaknya ya itu cedera. Pasti juga semua atlet pernah mengalaminya, entah itu yang parah banget atau tergantung ininya lah kondisinya. Puja pernah cedera nggak sih? Pernah. Ya. Apa tuh kalau boleh cerita itu? Puja itu cedera patah di tulang pinggang. Itu kapan? Tahun 2022. Oh. Ya. Itu ketahuannya 2022. Berarti udah lama sebelum itu cederanya? Kalau kata dokter iya. Karena di situ udah ditulis kayak fraktur lama gitu. Kayaknya mungkin berapa bulan sebelum itu atau di tahun 2021-nya gitu. Oh wow. Kenanya. Waktu itu apa yang dirasain kalau pas itu? Awalnya itu tuh waktu latihan ya. Waktu latihan kita di gym lagi squat. Jadi pakai beban. Nah Puja ngiranya itu kan Puja anak baru dan pertama kali ikut-ikut latihan squat, latihan beban gitu. Dia kira itu cuma DOMS, kayak delay muscle soreness gitu aja ya. Puja laporan ke dokter, dok nyeri gitu. Puja ceritain dong gimana rasa nyerinya, ya hampir-hampir mirip aja gitu ya, kayak pegel-pegel aja gitu kan, nyeri gitu, ada nyeri di bagian ini, di pinggang. Tetap ikut lomba tuh ke Swiss waktu itu kan awal-awal. Balik dari situ juga ngomong, dok makin nyeri, terus ada nyentrum rasanya sekarang gitu. Nah, mulai curiga dokter, kok 6 bulan nggak ada perbaikan nih gitu. Waktu itu lagi ada nyeri juga nih di kaki kan, sekalian scan deh gitu ke pinggangnya. Waktu itu MRI, pas di MRI, pas dibaca hasilnya ternyata patah. Waduh. Dia cuma ngomong, hah patah dok gitu. Iya patah, ini kayak kamu ketabrak mobil ini patahnya. Waduh. Katanya gitu. Kamu nggak bisa jalan sebenarnya katanya gitu. Tapi kenapa masih bisa jalan? Karena atlet. Terus ditopang sama otot-otot yang kuat. Oke. Jadi ya pengganti tulangnya itu ya otot tadi. Berarti kalau gitu. misalnya orang biasa udah. Ya udah nggak bisa jalan. Wah
emang iya dok, malah Puja tuh nggak mudah percaya anaknya kan, emang iya dok, Puja liatin kiri kanan, dokter pada ngeliatin semua gini kan, lah iya gitu, patah. Patahnya itu di lumbar 2 dan 4. Wow. Pas emang di pinggang gitu. Jadi ada 2 tulang, kan tulang kita tuh deretan bulat-bulat gini ya. Jadi udah setengah-setengah gitu isinya. Udah nggak full lagi tulangnya punya bulat-bulatannya itu. Dia juga kaget. Wah, patah. Ya selama itu setelah tahu ternyata Puja disuruh rest latihan. Dan ternyata dicek Puja positif TBC tulang. Oh, jadi yang menyebabkan cedera itu iya, TBC tulang. Bukan karena pas latihan atau pas? Jadi karena bakteri itu tulang Puja rapuh, tuberkulosis kan, tapi di tulang. Jadi rapuh, mungkin karena latihan berat itu tadi ya jadinya dia ya rapuh dan hilang. Gila sih. Jadi di stop latihannya karena takut malah nanti makin ada yang bagian lagi yang kropos atau apa kan. Puja break latihan itu yang full itu 9 bulan sampai obat selesai itu 1 tahun 6 bulan. Wah. Jadi selama itu Puja minum obatnya 11 pil per hari. Nggak boleh lowong sama sekali ya. Gila ya. Jadi HP-nya Puja itu isinya alarm jam 7 habis sarapan obat. Jam 12 habis makan siang obat vitamin bla 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 bla. Isinya itu doang. Saya nggak akan kuat sih kayaknya. Iya, Puja juga nggak kuat kayaknya waktu itu. Puja udah sempet minta pulang malah sama coach. Di bulan keberapa itu? Minta pulang? Di awal-awal. Awal-awal justru awal-awal ketahuan diagnosa itu, Puja sakit, harus break 9 bulan latihan. Puja nangis kayak ngomong ngapain Puja dipertahanin lagi di sini gitu. Kayak merasa bersalah aja nggak sih Puja tuh waktu itu kayak, ya. Karena mungkin ada atlet lain yang mau masuk gitu Puja ya. ngomong kayak gitu. Mungkin di luar sana ada yang lebih layak dari Puja bang. Ngapain nunggu Puja yang nggak pasti gitu. Lagian juga walaupun Puja udah selesai nih minum obatnya gitu, udah boleh latihan. Emang Puja bisa perform gitu. Puja nanya sendiri. Gak ada jaminan gitu. Ya belum ada jaminan kayak Puja pulang aja gitu. Ya tetap dibilang ya enggak lah, kita obatin dulu gitu. Ya kita udah periksa juga, lu udah tahu ya kita obatin gitu. Masalah kedepannya ya lu berpotensi, dia ngomong gitu kan. Si coach Hendra ya? Ya, lu berpotensi. Emang iya? Jadi kayak emang iya masih nggak yakin gitu sama. Lagian juga kan punya di sini tuh kayak yang emang nol banget gitu. Iya. Manjat speed aja pertama kali itu waktunya masih 43 detik di tahun 2021 itu. 43? 43 detik dan tiba-tiba Puja harus stop gitu loh. Puja mikir kayak Puja masih jauh loh gitu. Emang Puja bisa gitu. Dibela standarnya kan di bawah 5 bahkan sekarang. Iya, cewek kan udah harus 5. Dia kayak ya realistis aja lah gitu. Emang bisa gitu. 43 detik dan harus stop dan Puja cedera gitu. Udahlah, pulang aja, ya tetap di stop gitu kan. Dan ternyata bisa. Itu, sorry, tadi kan sempat minta pulang. Ya. Ada ini ya, sempat komunikasi dengan orang tua juga gimana dukungan? Enggak. Puja nggak ngomong ke orang tua kalau Puja sakit. Tapi pada akhirnya ngomong kan? Setelah selesai minum obat. Oh gila. Bisa kamu menyimpan itu? Iya. Paling kalau lagi sedih atau apanya ngomong pas telepon itu capek, cuman gitu doang. Lagi capek. Oh iya. Pas kalau lagi dia ngelihat misal Puja minum obat vitamin, minum vitamin, emang disediain nih vitaminnya ada ini. 11 tapi ya. Tapi kan nelponnya nggak pulang. Jadi pas iya. lagi misal habis makan siang minum obat, iya ini ada vitamin dikasih. Terus setelah itu selesai minum obat semuanya, prosesnya semua selesai, terus baru kamu ngomong. Iya. Gimana waktu respon orang tua? Hah, gimana maksudnya? Patah? Iya patah gitu aja gitu. Kok bisa? Ya langsung dijelasin. Jadi itu ada namanya virus.
Jadi virus tuh kayak rayap lah gitu gitu. Kayak ngerogotin kayu. Nah, virusnya tadi itu ngerogotin tulangnya Puja. Ya dijelasin, ya Allah nak kayak gitu. Tapi mungkin ada banyak kalau misal kamu ngomong dari awal mungkin mereka juga mendorong kamu untuk pulang ya? Iya. Bisa jadi ya? Berarti momen sembuhnya dan bisa kembali latihan lagi itu kapan, Puja? 2024 awal. Februari ya kayaknya. Oke. Berarti baru Puja bisa latihan ikut program full yang emang nggak dibedain. Oh. Sebelumnya ada di 2023 itu di Juli apa Agustus. Agustus Puja udah memanjat. Tapi nggak full. Kayak misal manjatnya cuma 2 kali. Yang kayak Ya. Tapi emang full latihan itu di 2024. Baru mulai latihan lagi. Dan Puja itu mulai lagi kayak dari nol gitu rasanya. Training ya. Dan rasa kesedihan tuh pasti ada. Kayak teman-teman udah pada keren-keren nih gitu. Iya. Apalagi waktu itu mau olimpiade kan pasti mereka latihan serius banget mau olimpiade gitu. Di 2024 kayak ya sedih sih kayak dia harus mulai lagi, harus sakit-sakitan lagi kan kita mulai latihan itu. Ngelihat teman-teman wah jauh gitu. Tapi ya udahlah gitu. Selalu ke psikolog pelatnas terus kan mereka sih yang ngajakin ketemu terus. Oh iya. Yang emang udah ngejadwalin. Yang ngomong kayak ya masih sedih gitu, masih pasca itu tuh kayak masih sedih. Kenapa harus aku sih yang kayak gini gitu. Lebih kayak gitu.